Pak David. Oke, thank you, Pak Deddy. Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Kita akan mulai diskusi firman Tuhan kita dari Roma 6 ayat 1 sampai 14 ya. Oke, kita langsung aja ya. Pertanyaan pertama, jika kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan dan semakin bertambah dosa, maka semakin besar kasih karunia Tuhan. Mengapa kita tidak boleh terus berbuat dosa? Ya, seperti yang dipercaya oleh aliran hypergrace atau antinomianisme. Ya. Kenapa nggak boleh buat dosa? Silakan, mungkin Pak Yosef, Ibu Fungli. Iya Pak, saya jawab dari ayat 22. Iya, Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, pertama karena kita udah dikuduskan, kita beroleh buah Pak yang menuntun kita, yang membuat kita menjadi membawa kita kepada pengudusan dan kita punya tujuan yaitu hidup yang kekal, Pak. Sampai kita memperoleh hidup yang kekal. Itu sih jawaban saya, Pak. oke. Kok bisa lari ke ayat 22, Pak ya? Roma 6 ayat 16 sampai 23 ya, Pak. Iya Yang Pak, hari ini, Pak. Hah? hari ini udah Roma 6 ayat Roma 15 6 sampai ayat 16 23. sampai 23, Oh, Pak. mau Roma 6 aja. Iya, Aduh, salah kamar saya nih. Oke. Oh, Roma 6, Ayat ayat 16 sampai 15. 23. 15 sampai 23. Roma 6 ayat 15 sampai 15 23. sampai 23. Wow. Ya. Coba-coba saya cari dulu di file saya nih. Ada nggak ya? Oke. Wah, bentar. Di sini. Saya kirim pertanyaannya ke Bapak tuh Pak ke WA. Bentar. Ditayangin aja Clement pertanyaannya. Oke, buat prolog dulu ya. Roma 6 ayat, oh ya, iya betul. Saya belum buat ke PPT-nya kalau gitu nih. Saya pikir, oke. Jadi pertanyaan pertamanya, setiap orang Kristen yang telah dimerdekakan dari dosa sekarang menjadi hamba siapa gitu ya? Ya, Oke, oke, iya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, perhatiin nggak bahwa sebenarnya ya dalam Alkitab kebenaran itu bukan satu garis lurus, bukan seperti satu garis lurus, ya, bukan bersifat tunggal. Kalau bukan ini salah, cuma ini satu, enggak. Kebenaran itu ada dua, seperti gini, seperti rel, ya, ada batas kiri, ada batas kanan, atau ada satu sisi kiri, sisi kanan. Nah, kita berjalan di antara dua itu, di antara dua kebenaran itu. Nggak bisa salah satu, ya, mesti ada dua-duanya. Contoh, ketetapan Allah.
dan kehendak bebas. Dua-duanya benar. Ya, ada penetapan Allah, ada kehendak bebas. Iya. Nah, yang kedua, kita belajar di dalam Roma ini. Bapak Ibu perhatiin nggak? Kita dari eh, Roma 3 ya sampai Roma 5 itu apa penekanannya? Kasih karunia. Ya enggak? Kasih karunia. Kita diselamat kasih karunia. Kita diselamatkan karena kasih karunia ya oleh iman. That's it. Ya kan? Penetapannya itu. Ya, bukan karena perbuatan. Tetapi dari Roma 6 sampai Roma 8 kita akan belajar tentang perbuatan. Jadi kasih karunia aja. Iman aja tanpa perbuatan mati. Jadi perbuatan itu perlu untuk membuktikan iman kita. Ya. Jadi keselamatan itu bukan omong-omong, bukan bukan karena percaya di mulut kita selamat, ya. Barang siapa yang percaya dalam hati mengaku dengan mulut selamat gitu. Bukan cuma itu aja, ya. Jadi kita diselamatkan bukan hanya menjadi apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya tuh we save because not because we are a sayer, but because we are a doer. Tuh ya. Jadi kita selamat itu, kita diselamatkan itu bukan karena kita punya omongan aja atau dari omongan kita diselamatkan, bukan. Tapi kita diselamatkan karena perbuatan kita. Kita akan dihakimi oleh Tuhan atas perbuatan kita, bukan hanya atas ucapan kita saja, tapi atas perbuatan kita. Ya kan 1 Petrus 1 tadi itu yang dikutip Pak siapa tadi itu? Pak Wiwit kalau nggak salah ya. 1 Petrus 1 ayat berapa tadi 18. Nah, ayat 17-nya itu mengatakan bahwa jika kita memanggil Tuhan itu Bapa yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang ya sesuai dengan perbuatannya. Jadi kita akan dihakimi oleh Tuhan, yang dihakimi itu perbuatan kita ya. Semua manusia dihakimi perbuatannya. Jadi benar-benar yang diselamatkan itu adalah pelaku firman. Bukan yang tukang ucapin firman aja, tetapi yang menjadi pelaku firman. Nah, jadi dua sisi ini yang kita harus perhatikan. Nah, di Roma 6 ini kita bahas tentang perbuatan, perbuatan dari iman. Oke, ada lagi mungkin selain Pak Yosep yang bisa nambah, yang mau nambahkan, silakan. Jadi tadi jawabannya Pak David, ya. tapi bagaimana kita mengcounter bahwa maksudnya bukan karena kita nih yang lakuin gitu. Nah, tadi kan kita doers, not sayers. Tapi bagaimana kita mengcounter kalau bilang kalau kayak gitu kita selamat karena dibantu gitu ya tanda kutip dengan perbuatan-perbuatan kita. Counternya gimana, Pak? Jadi gini, makanya kita harus itu kan eh, jadi gini ya. Pengertian kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman dalam Efesus 2 ayat 8. Tujuannya apa? Untuk mengcounter. Ya, kita udah belajar Roma 3 sampai Roma 2, Roma 3, ya dari Roma 1 lah malah ya. Ya. Bahwa usaha manusia untuk memperoleh keselamatan dari agama-agama lain juga itu nggak ada tuh kasih karunia, nggak ada tuh korban Yesus apa manusia apa Tuhan yang menyelamatkan kita, nggak ada tuh. Tetapi usaha mereka, perbuatan mereka yang mereka yakini bisa menyelamatkan mereka. Itu maksudnya. Itu yang di-counter oleh Efesus 2 ayat 8. Hmm. Jadi
Di dalam Kristen kita percaya kita selamat karena kasih karunia Tuhan saja, karena darah Yesus itu bukan usaha kita. Tetapi benar-benar darah Yesus yang kudus, kudus, kudus itu yang bisa menjadikan kita kudus, kudus, kudus sehingga kita bisa dekat masuk ke ruang Maha Kudus itu, ketemu dengan Tuhan yang kudus, kudus, kudus itu. Ya, nggak mungkin usaha kita bisa jadi kudus, 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 kudus standarnya Tuhan. Ya, nggak bisa. Itu maksudnya. Tapi setelah kita masuk, setelah kita menerima kasih karunia, ya, nah kita harus hidupi itu kan. Nah, jadi perbuatan kita bukan supaya kita selamat, tetapi justru perbuatan kita membuktikan kita memang sudah diselamatkan Tuhan. Hmm. Hmm, 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 hmm. Jadi kalau kita perbuatannya nggak ada ya, ya kita cuma ngomong-ngomong doang, ngomong-ngomong doang itu keselamatannya, nggak bener-bener selamat. Kalau kita masih hidup dalam dosa ya artinya lu belum menang, lu belum diselamatkan, ya kan? Nah jadi itu intinya. Jadi konsepnya perbuatan kita itu adalah eh, apa ya, ekspresi dari keselamatan yang Tuhan kita kasih gitu ya Pak ya. Ya itu Calvin, ya. Dan bahkan Armenian juga percaya kita Armenian juga ya kalau saya lihat juga percaya diselamatkan oleh kasih karunia. Ya, jadi sinergism itu bukan, jadi gini, ini kan bahas eh, apa sih antara keselamatan itu monergism atau sinergism. Ya. Monergism itu jadi ada doktrin kayak Calvin gitu ya, yang percaya bahwa keselamatan itu monergism. Ada Calvin yang ekstrim mengatakan bahwa ya itu aja, percaya aja. Ya, saya lihat bukan debat sih. Calvin yang satu menyalahkan Calvin yang lain. Ya, karena beda. Nah, Calvin yang satu ini pemimpin ini. Ya, maksudnya hamba Tuhan yang gerejanya mega church lah, Calvin di Amerika. Itu mengajarkan tentang pemuritan, tentang memikul salib, menyangkal diri. Terus dia bahas Matius 7, 21, 23. Ya, enyah kamu hai pembuat kejahatan. Ya, jadi kita dihakimi oleh Tuhan berdasarkan perbuatan kita, bukan ucapan kita aja. Jadi kita harus buktikan. Oh, di counter. Enggak, kita diselamatkan oleh kasih karunia saja, titik. Perbuatan kita tidak membuat kita selamat. Justru itu bukan Kristen tuh, bukan kasih karunia, bukan Injil kasih karunia. Itu bukan sola gratia. Mestinya kita diselamatkan hanya karena kasih karunia saja. Ya, titik. Perbuatan kita tidak menyelamatkan kita. Yang penting kita percaya Yesus Tuhan, juru selamat kita. Ya, sungguh-sungguh percaya kita selamat. That's it. Ngawur itu. Ya, itu Calvin yang abal-abal itu. Nggak ngerti itu. Ya, jadi bahkan monergism juga mengakui bahwa perbuatan itu harus kenyataannya ada gitu. Jadi buktinya mana? Buktinya ya Filipi 2 ayat 12-13. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Wah nggak main-main itu. Dengan takut dan gentar itu bahasa Yunaninya itu dengan phobos dan tromos. Bukan termos ya. Phobos itu fobia. Takut yang kayak fobia lah begitu ya. Takut banget gitu kan. Orang misalnya lihat kecoa, ih
Geli. Ada yang lihat kecoa tuh sampai naik meja. Saya pernah punya temen tuh laki-laki tuh, badannya gede. Begitu lihat kecoa di kantor, naik meja. Bukan naik kursi lagi, naik meja. Saking, waduh, fobianya tuh dia sama kecoa. Dia dulu di Jerman sih, lulusan dari Jerman ya. Jadi panik dia kalau lihatnya. Itu fobia tuh. Takutnya begitu. Ya. Dan gentar. Gentar ini dari kata tromos itu jadi kata tremor. Tremor itu apa? Gemeter. Ya. Jadi kerjakan keselamatanmu dengan begitu sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar. Nah, ini orang Calvin nih, saya terus terang aja, saya ngomong aja dia. Muriwali, Yanto Manalu itu bilang begini. Nah itu salah tuh. Jadi bukan cuma begitu aja, tetapi Tuhan yang mengerjakan. Ayat 13-nya, jangan diputus. Karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu. Tuhan yang bekerja di dalam kita. Jadi Tuhan sebenarnya yang bekerja. Dia lupa. Dua kata yang berbeda mengenai mengerjakan. Di dalam, nih saya langsung langsung saya buka deh. Pak kalau boleh ya, minggu depan gitu ya. Apa maksudnya hari Selasa gini ya. Kalau boleh jam 5 lewat gitu ya. 5 lewat seperempat paling enggak tuh eh, kita mulai ya. Soalnya kalau saya setengah 7 nih saya takut terlambat saya. Saya mesti hari ini sih saya nggak pas, kebetulan saya hari ini saya nggak ikut meeting di STT Labs. Tapi kalau hari biasa saya meeting di STT Labs, saya dari rumah udah mesti jam 7 kurang saya udah mesti jalan ya. Karena saya mesti ke industri speed, terus kemudian saya mesti ke Kalimalang. Jadi jam 9 mulai meeting. Takut telat saya. Oke, jadi minggu depan tolong kalau bisa 6.15 ya. Oke, Bapak Ibu lihat ya, ini Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, em, ini apa sih ini? Hmm, Apa digeser ya? Ini kelihatan nggak nih tulisannya teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Hai saudara, saya ganti nih sekarang deh. Wherefore my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out. Nah, work out itu kerjakan. Ya, dari kata katergazomai. Artinya kerjakan sampai selesai apa yang sudah dimulai oleh pihak lain. Keselamatan kita dimulai oleh pihak lain, yaitu pihak Allah. Nah, bagian kita adalah tuntaskan itu. Kerjakan sampai selesai keselamatan kita. With fear, phobos, and trembling, tromos. For it is God which is the. Karena Tuhanlah yang mengerjakan. Nah, kata mengerjakan di sini bukan katergazomai, tetapi energeo. Energi. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita dalam melaksanakan atau mengerjakan keselamatan kita. Tuhan yang memberikan energi, semangat, dorongan. Kayak begini ibaratnya. Kita bisa angkat beban 50 kilo beras gitulah ya. Karena apa? Karena kita punya otot. Karena kita punya otot, kita yang keringetan angkat karung beras itu. Kita yang kerja. Tapi energi yang kita punya, energi yang kita dapatkan sehingga bisa punya kekuatan seperti itu, energi kita dari makanan. Ya, dari nasi. Tuh, tukang panggul beras tuh di pelabuhan tuh. Makan nasinya sebakul. Ya, itu. Tapi kalau makan nasi doang, sebakul,
nggak kerja, nggak latihan ototnya, ya ototnya kecil lah, nggak kuat dia. Ya, jadi jadi penyakit gula darah malah, kencing manis. Ya, tetapi buat kuli panggul nggak jadi kencing manis, jadi kekuatan buat dia bisa punya tenaga buat angkat karung beras 50 kilo. Gitu ya maksudnya. Jadi yang kerja siapa? Yang angkat siapa karung beras? Nasinya. Bukan, ya kan? Bukan nasinya tuh yang bikin yang mengangkat beras 50 kilo itu bukan bukan makanan yang dia makan itu yang angkat. Enggak, itu memberikan dia energi. Tapi bisa nggak dia nggak angkat? Bisa. Nah, makanya disaranin kamu harus angkat. Kamu harus angkat kalau nggak kamu nggak dapat gaji loh, kamu nggak dapat upah loh. Ya dalam hal karung apa namanya kuli bangunan, kuli kuli angkut itu. Tetapi di sini maksudnya keselamatan kita perlu kita kerjakan sendiri. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, energi yang dari Tuhan. Ya, ini yang tidak dijelaskan oleh Muriwali Yanto Manalu waktu dia bahas tentang predestinasi, tentang Calvinism melawan Armenianism. Ya, jadi Armenianism punya kelemahan, Calvinism punya banyak kelemahan juga. Sama-sama punya kelemahan. Yang benar ya kita ikuti kata Alkitab lah. Ya, jadi saya dengerin semua pembahasannya dia. Ya, pembahasan dari Amerika punya ini juga. Ya, dari situ kita belajar. Oh, ini nggak benernya. Oh, itu nggak lengkapnya. Ya, jadi kayak gitu. Ya, terus dibahas juga soal murtad. Nah, di situ juga Filipin 6. Ya, Filipin 6 lagi, Ibrani 6, 46. Ya, kita belajar teruslah supaya kita semakin ngerti kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan dan ngerti bagian kita tuh apa sih, tanggung jawab kita tuh apa sih jadi anak Tuhan itu. Ya, oke. Lanjut ya, ada yang mau tambahin mungkin dari jawaban nomor Eh, satu. Ya, Pak. yang nomor satu ya Pak David ya. Ya, Setiap orang Kristen yang telah dimerdekakan dari dosa sekarang menjadi hamba siapa? Kalau mungkin yang tadi saya sempat siapkan ya, hamba hmm, kebenaran Pak David. iya, Menjadi hamba kebenaran dan hidup untuk kebenaran itu sendiri ya, iya, yaitu ketetapan Tuhan ya. Jadi betul, manusia lama kita sudah dikubur dan kita mengenakan manusia baru yang hidup di dalam Kristus. betul. Nah, jadi batasannya itu tadi yang real itu ya Pak David ya. Itu Iya, mungkin seperti batasan ya Pak David ya. Jadi mm-mm, bukan berarti kita nggak bebas, tapi Tuhan berikan satu kebebasan, tapi ada batasannya. Ya, jadi mm-mm. batasan itulah yang menjaga kita supaya kita nggak keluar dari kasih karunia itu Pak David. Iya, betul. Nah, jadi em, kebebasan di sini adalah kebebasan orang-orang yang sudah merdeka dari dosa. Kebebasan di sini bukan berarti bebas melakukan segala sesuatu, tetapi bebas di sini maksudnya adalah bebas dari dosa. Iya kan? Iya, iya, Lepas dari dosa. Lah kalau kita hidup dalam dosa lagi artinya kita jadi budak dosa lagi karena siapa yang melakukan dosa dia menjadi hamba dosa. Siapa yang berbuat dosa menjadi hamba dosa. Ya, jadi waktu kita buat dosa, jatuh dalam dosa, jadi gini ya, kalau saya lihat yang benar nih. Oke lah, orang yang lahir baru. Ini menurut Calvin. Bandingin ya sama Alkitab atau kenyataan. Orang yang sudah jatuh dalam dosa, orang yang sudah diselamatkan, lahir baru lah, ya, itu bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak bisa hidup dalam dosa. Betul nggak statement itu? iya, betul Pak David. Terus kemudian ada lagi yang khotbah ini. Orang yang sudah lahir baru itu seperti ikan. Kalau dikeluarin dari ikan, keluarin dari air, di darat dia akan
menggelepar. Bisa hidup sebentar, tapi lama-lama dia mati. Dia nggak bisa. Ya, nah sama orang yang lahir baru juga gitu. Bisa jatuh dalam dosa, bisa keluar dari air, ibaratnya ikannya, tapi dia nggak akan betah. Betul. Tapi apakah dia seperti ikan? Nah, kalau jadi ikan artinya dia mati kan. Nah, sama. Kita akan mati rohani. Nah, kalau mati artinya nggak sekali selamat tetap selamat. Karena mati dia habis itu. Jadi analogi ikan ini pun nggak nyambung karena karena menurut Calvin sekali selamat tetap selamat, ya. Nah, jadi gimana tuh? Bisa nggak orang yang lahir baru itu hidup dalam dosa? Menurut teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau hidup dalam dosa pasti kan enggak. Cuman kalau jatuh kan ada kemungkinan bisa, tak, Pak? Pasti kalau Iya, jatuh dalam dosa, Calvin juga percaya. ya. Makanya Tapi kalau Calvin nggak percaya orang Kristen itu bisa hidup dalam dosa. Nah, saya mau tanya sekarang, bisa nggak orang Kristen lahir baru hidup dalam dosa? ya nggak bisa. Nggak bisa. Oke, yang lain? Tidak bisa, udah. Apalagi menyenangi, wah itu lebih dipertanyakan lagi. Justru semakin dia menyadari gitu ya, bertobat kalau jatuh ya. Karena seperti di Yeskiel kan kita sudah diberikan hati yang baru dan roh yang baru supaya kita menjauhi dari tubuh ya, dari apa, hati yang keras yang tidak mau taat ya, tapi diberikan hati yang mau taat akan. Jadi Tuhan telah bekerja di dalam pribadi setiap kita, Pak David. Jadi kalau orang yang sudah lahir baru, tentu dia akan menyadari gitu akan perbuatan dosanya gitu, untuk bertobat, cepat bertobat. Karena kan pertobatan tidak sekali, Pak David. Iya. Dalam prosesnya ya, Coba pikir lagi deh. Kalau gitu kenapa ada Ibrani 6 ayat 4 sampai 6? Ya. Ibrani 6. Kenapa ada ayat 1 Korintus 10? Peringatan Paulus supaya kita jangan, nih gampang deh, jangan jangan Ibrani dulu nanti deh. Nanti kita ke Ibrani kalau mau lihat. Itu murtad. Itu murtad itu artinya apa? Nah, orang Calvin jawab itu bukan murtad. Dia nggak percaya ada murtad. Dia terpaksa menyangkali murtad itu. Coba kita lihat murtad itu ya, Ibrani. Ini masih kelihatan ya, teman-teman ya. Apa namanya? Ini saya tuh kok nggak bisa geser ya. Coba geser nih. Berhasil. Oke. Teman-teman lihat nggak nih ininya apa namanya? Kelihatan, kelihatan, Pak. Ya, Eastward jelas. ya. Eastward ya. Oke. Nah, Filipi 6 ayat 4 bilang begini. Ibrani 6 dari tadi ini terus. Ya, ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Nah, kembali ke yang tadi, Bapak siapa tadi? Jadi yang ngomong soal Yeremia. Kita diberikan hati yang baru. Bukan baru bener, jadi yang lama dibuang gitu ya. Terus diganti yang baru, bukan, tapi renew lebih tepat. Diperbaharui itu lebih tepat sebenarnya. Ya, dari kata itu. Renew. Hati yang diperbarui. Sama. Jadi ini saya juga, nah ini ya oke lah. Pokoknya itulah intinya ya. Oke, kembali ini. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Nah, ini Pak Yanto, MYM itu, Muri Walianto Manalu menjelaskan ini dari kacamata Calvin bahwa ini bukan orang yang sudah lahir baru, tapi orang-orang yang aktif di gereja, dia sudah menikmati firman yang baik sehingga dia
tertarik dengan kekristenan dan dia beribadah dan dia melayani. Tapi di sini dikatakan diterangi hatinya, mendapat pencerahan hatinya. Padahal Calvin percaya, tulip. Yang pertama adalah total depravity. Total depravity dalam Calvin yang dipercaya oleh Muri Walianto Manalu adalah, atau Stephen Tong atau Deki Ngadas, Verbum Veritatis, itu bahwa orang itu bisa, orang itu gini, orang itu yang disebut manusia lama, itu seperti mayat. Tidak bisa respon, dicubit, dipanggil, ditegur, dikotbain, nggak mempan, karena dia mayat. Mayat nggak bisa dikotbain, Pak. Digebukin, dibangunin, nggak bisa, mayat. Jadi dia harus dibangkitkan dulu. Nah, setelah Tuhan, nah jadi Tuhan yang pilih, Tuhan yang predestinasi, Tuhan yang tetapkan, Tuhan yang panggil, Bapa yang membawa dia. Nah, ada pengertiannya itu lagi, Yohanes 6 ayat 44. Tuhan yang Bapa yang membawa dia kepada Kristus. Nah, kalau dibawa, sudah dibangunin, baru bisa terima. Nah, kalau dia dibangunin, yang kedua, setelah tulip, setelah T, ya, total depravity. Unconditional election. Mereka dipilih. Kalau mereka sudah dibangkitkan, mereka bisa berespon. Mereka dipilih. Mereka lah yang diselamatkan. Limited atonement. Yang terakhir, irresistible grace. Jadi, kalau mereka sudah dibangkitin, pasti mereka terima kasih karunia. Mereka tidak bisa menolak kasih karunia Tuhan. Siapa manusia? Tuhan jauh lebih besar. Mana bisa kita menolak kasih karunia Tuhan? Ini logika yang salah. Justru Tuhan suruh kita pilih antara berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Kalau enggak ya Tuhan nggak suruh pilih. Kalau Tuhan bilang suruh kita pilih, tetapi sebenarnya dia yang udah setel dari belakang, dia sebenarnya adalah yang bikin skenario. Ya Tuhan namanya nggak bener dong. Orang dia yang ngatur kok. Ya kan? Dia yang bikin kok. Bukan tulus dari manusia itu yang memilih dia kok. Memang sudah dibikin kok, udah diprogram kok. Lalu dia bersuka cita gitu. Dia yang bikin, dia yang pilih, dia yang program, dia yang bangkitkan, dia yang selamatkan, terus kemudian dipuji. Dipuji karena memang gue udah pilih lu, gue udah bikin lu kayak begitu. Kok yang itu gue nggak pilih, gue udah bikin. Malah double predestinasi mengatakan yang itu sudah ditetapkan untuk binasa. Ini udah diprogram memang, kamu pasti selamat. Kamu yang terus dipuji sama mereka, terus Tuhan bersuka cita gitu. Hilang. Sekarang aja manusia kalau dipuji sama robot yang dia buat, nggak senang-senang tuh rasanya. Ya nggak? Kita dipuji sama robot yang kita buat, ya emang gue udah buat dia begitu. Nah sekarang manusia buat komputer yang lebih hebat, AI. Nah AI ini dia agak bebas. Dia punya kehendak bebas, tanda kutip. Itu pun sebenarnya diprogram. Tapi dia bisa belajar. Dia bisa memilih kalau dia memuji, kalau dia mengatakan salah. Itu dari keputusan dia yang diambil. Tapi kita sudah menyediakan batasan-batasan sebenarnya. Itu pun juga nggak tulus, tetapi lebih lebih bebas dia. Jadi kalau dia puji, kalau dia bilang salah, itu independen dia. Nah, manusia aja nggak puas dengan robot. Dia buat yang lebih hebat lagi. AI. Masa Tuhan puas dengan manusia yang dia program memuji dia, yang diselamatkan? Iya kan? Kan enggak dong. Kasih itu selalu mensyaratkan kehendak bebas. Oke, kembali di sini sekarang. Jadi artinya ini membuktikan Ibrani 6 ayat 4 bahwa ada orang yang bisa mengalami keselamatan dan kemudian murtad. Ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka. Oke, ini ya. Nah, terus kemudian 1 Korintus 10. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Makanannya apa? Dan mereka, mana ya dari surga. Tuhan Yesus bilang, akulah mana itu. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikut mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus.
Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka dan mereka ditewaskan pada. Semuanya itu menjadi apa? Contoh bagi kita supaya jangan kita menjadi penyembah berhala sama seperti mereka. Maka duduklah bangsa itu makan dan kemudian bangun mereka dan bersukaria. Jangan kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan beberapa orang sehingga pada satu hari tewas 23.000 orang. Jangan kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Jangan bersungut-sungut seperti mereka, ya, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan menjadi peringatan bagi kita. Artinya apa? Kalau kita nggak bisa seperti itu, ya kita nggak perlu diperingatin, nggak bakalan jadi. Tapi kita punya kemungkinan loh seperti itu. Nah, kembali tadi. Bisa jatuh dalam dosa, nggak bisa hidup dalam dosa. Bisa loh, kalau menurut saya. Kenapa? Karena gini. Ayat-ayat tadi ini membuktikan bisa nih. Murtad. Ya, bisa lepas. Bisa binasa. Sekalipun sudah jadi pengikut Kristus. Karena konteks 1 Korintus 10 ini adalah pesan kepada orang Kristen di Korintus. Ya. Nah, jatuh dalam dosa. Sekali, ya bangkit. Tapi kalau terus-terus, lama-lama, kita nggak bertobat, jatuh lagi lama-lama. Kita minta ampun terus mungkin. Tapi lama-lama, kadar rasa bersalahnya makin kecil. Tingkat menikmati dosanya makin tinggi. Itu yang dialami itu adalah sesuatu yang natural. Contoh, maling. Pertama kali maling, keringet dingin tuh waktu nyolong. Wah, tegang banget, jantungnya berdegup, kenceng banget. Nah, nggak usah jauh-jauh deh maling. Mungkin gue nggak pernah jadi maling, gue nggak tahu. Nyontek, coba teman-teman sekolah dulu, ada yang pernah nyontek nggak? Saya pernah nyontek, saya berasa banget tuh. Waktu nyontek pertama kali, aduh tegangnya minta ampun, stres tuh, keringet dingin tuh, sakit perut tuh. Tapi udah biasa nyontek, tenang. Ya masih ada deg-degannya, cuman agak tenang. Apalagi tampang gurunya, apalagi gurunya lagi meleng. Wah tenang banget, dulu kan gak ada CCTV. Ya kan? Kreatifnya makin banyak. Nah itulah manusia. Natur manusia. Kita masih dalam daging. Ya, makanya kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan main-main sama dosa. Kita nih, makanya Paulus bandingin. Kita nih bukan hamba dosa. Kita nih budaknya Tuhan Yesus. Budak. Budak have no choice. Nggak punya pilihan. Tapi bukan jenis budak yang terpaksa ya. Tapi budak yang suka dengan sukarela menyerahkan dirinya seumur hidup. Menjadi budak bagi Tuhan. Kan? Yang kemudian telinganya dilubangi. Dipasangi anting. Budak yang akan mendapat warisan dari tuannya. Ya, budak yang dengan tulus hati, penuh hati menghambakan dirinya kepada Tuhan. Itu yang dimaksud jadi hamba kebenaran. Karena kita sadar kita sudah dimerdekakan. Buang dosa. Ya, kemarin khotbah saya. Buang dosa nggak bisa lepas dari isi firman. Harus diganti dengan firman. Cuma buang dosa nggak diganti firman, bahaya. Buang dosa terus bisa lama-lama hidup dalam dosa. Nah, di dalam psikologi dikenal suatu sifat, suatu hukum begini. Suatu kejahatan. Kalau terus-menerus dilakukan. Dan tidak dilawan, tidak di-rebuke, tidak ditolak gitu ya. Tidak disangkali dengan keras. Tapi didiamin terus. Lama-lama itu jadi kebenaran buat dia. Nah sama. Ya, pengusaha-pengusaha dulu. Ya, waktu saya bisnis kerja gitu ya. Itu mereka tuh main cewek kayak 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 makan-makan di restoran aja. Ya, suatu hal yang biasa. Nggak merasa itu sebagai suatu hal yang memalukan. Malah cerita-cerita.
Ini udah pakar ini. Ini orang ini udah bebal. Tapi mulanya nggak begitu mereka. Tapi lama-lama terus suara hatinya makin kecil, kecil. Lama-lama diam, lama-lama biasa. Udah. Saya lihat ini yang terjadi sama Ravi Zacharias. Kalau kita lihat kehidupan Ravi Zacharias, dia lahir baru loh. Pengalaman dia sama Tuhan luar biasa loh. Pengajaran dia luar biasa loh. Ortodoksi. Nggak ada yang bilang dia pengajarannya sesat. Kayak Benny Hinn, ya Benny Hinn jelas sesat. Ya kan? Sekarang rame banget. Apalagi sejak dia cerai lagi, mau kedua nih. Ya, makin banyak yang menunjukkan betapa kacaunya ajaran dia. Nah jadi Ravi Zacharias, nah bayangin dia bisa hidup dalam dosa kayak begitu. Sampai John MacArthur yang Calvinis aja bilang dia nggak selamat kok. Kenapa? Karena belum lahir baru. Tapi pertanyaannya apa benar Ravi Zacharias belum lahir baru? Nah kalau dia yang model begitu belum lahir baru, apa kita udah lahir baru? Apa pengalaman rohani kita lebih dalam? Enggak. Dia lebih dalam dari kita. Pengalaman rohaninya. Ya kan? Pertobatannya juga. Komitmennya dia juga di awal-awal. Nah ini yang disebut mengecap karunia rohani. Ya di dalam Ibrani 6 tadi ayat 4 sampai 6. Tapi kemudian murtad lagi. Murtad bukan berarti meninggalkan itu. Tapi dia fall away. Fall away. Fall from grace. Dia hidup dalam dosa. Tidak bertobat sampai mati. Tidak ngaku sama istri anaknya sampai mati. Sampai istri anaknya syok. Waktu rame perempuan-perempuan itu mulai speak up. Ya kan? Ya. Jadi kayak gitu loh. Kalau saya lihat ya. Nah coba sekarang jawabnya gimana? Itu bukti kenyataannya. Dan firman Tuhan juga ingetin bisa begitu. Jadi kita harus hati-hati. Jangan anggap enteng. Bisa jatuh nggak bisa hidup dalam dosa. Bisa loh kalau saya lihat. Ini ayat-ayat ini jelas. Filipi 6 ayat 4, 6. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai berapa nih? Ya, ayat ini, 22. Ya, jangan main-main ya, sama dosa. Makanya Filipi juga ingatin kita seperti itu. Ya. Oke, saya pikir itu ya. Ada yang mau komen, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut. Jadi intinya benar bahwa setiap orang Kristen yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus untuk menjadi pengikutnya, mereka telah dimerdekakan dari dosa dan mereka menjadi hamba kebenaran seharusnya dan sewajarnya. Kalau nggak begitu ya nggak wajar. Ya, artinya kita nggak sadar kita sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Kita masih anggap enteng dosa. Makanya kita nggak dengan sukarela dan dengan sukacita menjadi hamba kebenaran. Ya. Nah, hamba kebenaran ini juga artinya dia melakukan apa yang dia nggak suka. Dia melakukan apa yang tuannya suka. Itu budak. Ya, sifat budak begitu, bukan melakukan apa yang dia suka lakukan, tetapi apa yang tuannya suka dia lakukan. Itu yang dia lakukan. Itu namanya hamba. Nah, karena saat kita hidup dalam dosa, kita hamba dosa. Yohanes 8 ayat 34. Dan setelah kita ditebus Kristus dan menyerahkan diri kita, hidup kita kepada Kristus, saat dibaptis, maka kita menjadi hamba Kristus. Ya, Roma 6 ayat 16 bandingkan dengan Roma 6 ayat 3 dan 18. Oke, ya kita lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan pertanyaan kedua. Pak Wendy, Afam, silakan Wendy. Hadir Wendy. Ini nggak hadir, Pak. Nggak ada, nggak hadir ya. Oke, siapa ya? Ahau deh, Ahau.
Siapa lagi nih? Supri, Weni, saya absen deh. Merisa, Hera, Sari, Andi, Siska, Oma Yuli, Hernika, Yanto, Dita, Ines. Eh, Waduh. yang Oh, saya silakan. yang Roma 6 yang nomor 2 ya. Apa maksud Iya, dua, Roma Bu. Nomor dua, nomor dua. ya? Apa maksud Roma 6 ayat 19 ya Pak ya? Ya, Mm-mm. itu saya dapatkan bahwa dahulu kita lebih suka menjadi hamba dosa, menyerahkan tubuh kita menjadi hamba dosa, ya, dengan durhaka lah istilahnya. Sekarang kita sudah menyerahkan anggota kita kepada menjadi hamba kebenaran, membawa kita pada pengudusan. Jadi kita sekarang eh, sebagai hamba daripada kebenaran, yaitu mentaati ajaran-ajaran, yaitu firman Tuhan. Kita yang telah bebas dari hidup dosa yang lama, sekarang menjadi hamba yang diisi dengan kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam mentaati firman Tuhan. Itu yang saya dapatkan, Pak. Iya. Oke, Bu, thank you. Ada lagi yang lain yang mau tambahin? Maksudnya Roma 6 ayat 19 nih apa? Saya ya, Pak. Iya. Jadi eh, kalau menurut saya ayat ini nih menunjukkan sebenarnya memang kita itu eh, benar-benar butuh kasih karunia untuk mendapatkan keselamatan. Karena memang secara manusia kecenderungan kita kan kepada dosa. Jadi sebelum kita eh, mengenal Kristus dan diberi kasih karunia untuk kita bisa hidup benar. Jadi kecenderungan kita ya kita terus menyerahkan tubuh kita sebagai hamba hamba kecemaran kepada dosa. Tapi sekarang setelah kita tahu bahwa kita nggak bisa nih menerima keselamatan dengan diri kita sendiri, maka itu Tuhan kasih kita kasih karunia. Nah, setelah kita menerima kasih karunia, kita harus sengaja, kalau menurut saya ya Pak, sengaja harus melakukan menyerahkan anggota anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Jadi dengan sadar bahwa kita tuh dulu nggak bisa, tapi kita dikasih kasih karunia gitu. Nah sekarang kita harus mengerjakan keselamatan kan. Nah itu harus kita lakukan dengan sengaja. Misalkan contohnya bagaimana caranya kita harus membangun manusia roh. Itu Pak ya. Jadi kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran, melakukan firman. Itu karena ya sebenarnya kan memang kita nggak bisa secara manusia. Gitu, Pak. Iya. Iya. Oke. Um, iya. Jadi kita semua sudah terima kasih karunia kan. Tapi Paulus ingetin dalam 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi, apa artinya ini? Artinya kita yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, jangan membuat kasih karunia Tuhan itu nggak efektif dalam hidup kita. Nggak, kasih karunia Tuhan menjadi sia-sia. Nah, kalau kasih karunia Tuhan sia-sia artinya apa? Jadi nggak berguna kasih karunia. Nggak ada efeknya. Artinya apa? Ya nggak selamat kita dong. Coba sekarang. Ada yang mau kasih argumen atau mau jelasin ini ayat. Maksudnya apa nih? Menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Tetap, Ya. tetap hidup dalam dosa. Nah, selamat nggak kalau kayak gitu? Iya, sia-sia kasih karunia Tuhan.
Loh, kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan lah. Kalau kasih karunia-Nya sia-sia, ya artinya kan nggak berguna, nggak ada efeknya kan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Ya itu tadi. Kalau kita hidup dalam dosa, nggak ada efeknya. Ya, um, sebentar nih saya lihat di Albert Barnes, but may also be slide. Sebentar. Eh, saya Pak, Oke, itu silakan. walaupun kita dapat kasih karunia, tapi itu harus satu keputusan dari kita juga mengambil keputusan untuk mengikut yang mana kan pilihannya Pak. Waktu kita sudah dibereskan daripada hidup yang lama, hamba dosa, kita masuk dalam jadi hamba Tuhan, jadi hambanya Kristus, maksudnya hamba kebenaran itu tetap kita harus ambil keputusan tiap hari, ya. Nggak bisa itu otomatis gitu. Tapi itu pilihan, udah ada pilihan. Kalau dulu kan belum ditebus dengan darah Yesus, itu langsung jatuh. Begitu ada dosa kita jatuh. Sekarang sesudah jadi hamba kebenaran, itu kita harus ngambil putusan tiap hari untuk mau mengambil yang dosa apa yang benar gitu. Itu. Iya benar. Jadi nih, nah ini Jameson, teman-teman lihat nggak nih? Bapak Ibu lihat nggak nih? Yang saya di eh, apa namanya? Ini di Eastward saya nih. Lihat nggak? Masih lihat ya? Kalau Masih, Pak. kelihatan Pak, kelihatan. Hah? Masih, Kelihatan, masih. Masih lihat ya? Nah, lihat ya Masih. teman. Ini menjadi sia-sia, sorry, menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Ya, menjadi sia-sia kasih karunia Allah di Jamieson, Fawcett, and Brown. Ini Calvin loh. Tapi dia berusaha menafsir dengan benar. Maksudnya apa? Menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Makanya kita belajar firman tuh ya. Ini dengan kita gali gini ya. Kita akan dibenerin paradigma kita, pengertian kita. Ya, ini namanya kita bertumbuh dalam pengetahuan akan firman, bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Ya, ini dilihat nih, dia bilang in vain. In vain itu ya ini tadi ya, sia-sianya. Maksudnya apa? By making the grace of God a ground for continuance in sin. Jadi maksudnya apa menjadi sia-sia, menjadi sia-sia kasih karunia Tuhan? Maksudnya adalah dengan hidup terus di dalam dosa. Ya. Nah, di dalam penjelasannya, Jamieson itu merujuk ke 2 Korintus 6 ayat 3 ini. Ini maksudnya menjadi sia-sia kasih karunia Allah itu adalah ayat 3 ini. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Jadi dia jaga supaya dia tidak jatuh dalam dosa. Kalau nggak itu sia-sia. Dia nggak hidup dalam dosa. By a life of sin. Ya. Showing that the word of reconciliation has been in vain. Nah, lihat nih. Kita nih kan sudah didamaikan dengan Allah oleh darah Yesus. Kita sudah diselamatkan, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Betul nggak? Ya kan? Keselamatan itu artinya berdamai dengan Allah. Tetapi dengan menjadikan sia-sia kasih karunia Allah artinya apa? Itu menunjukkan rekonsiliasi has been in vain. Rekonsiliasi kita, perdamaian dengan Allah itu jadi sia-sia. Ya. Ini yang dimaksud katanya Ibrani 12 ayat 15. Jangan kamu menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Akar pahit di sini Bapak Ibu kalau belajar. Ini bukan akar pahit kepahitan ya. Akar pahit ini merujuk kepada kejadian Korah dan kawan-kawan itu. Itu akar pahit tuh. Dia memberontak melawan sesat ya, melawan Musa. Terus kemudian
Dia merasa dia benar dan ada sebagian orang ikut dia. Dan akhirnya mereka mati ditelan bumi. Seperti itu loh akar pahit. Mendatangkan kerusuhan. Sesat merasa dirinya benar. Ya, sesat tapi merasa dirinya benar. Itu maksudnya. Jadi nggak selamat. Intinya gitulah. Nah, jadi ini coba gimana jelasinnya, Calvin? Ya, Adam Clark juga nih. Ini ini adalah Albert Barnes juga ngomong yang sama. Albert Barnes ngomong, dia bilang apa nih? It is true that Paul probably address this mungkin ya benar ya. Paulus ini merujuk kata-kata ini dalam ayat ini kepada orang-orang ya profesor. Artinya bukan profesor, doktor bukan, tapi adalah orang yang mengaku dirinya Kristen. Professors of religion. And the sense is that they should use all possible care. Jadi mereka harus, ini orang-orang Kristen semua ini harus sungguh-sungguh pakai semua kemungkinan ya. Ya. Jadi benar-benar jaga nih. Dia harus jaga, they should guard against self-deception. Mereka harus menjaga diri mereka dari tertipu ya oleh diri mereka sendiri, self-deceptions. Ya. Supaya nih nasihat Paulus nih 2 Korintus 5 ayat 20. Ya, Paulus menasihatkan supaya benar-benar kamu itu berdamai sama Tuhan. Jangan kelihatannya aja ngaku-ngaku damai tapi nggak damai, hidup dalam dosa. Benar-benar loh kamu berdamai sama Tuhan. Ya, Paul had exhorted also to be reconciled to God. And the idea is that he would earnestly entreat even professors of religions to give all diligence. Jadi ini bukan hanya buat orang-orang yang belum terima Yesus, tetapi ini buat kepada professors of religions, kepada orang Kristen yang benar-benar Kristen, untuk benar-benar tekun, ya, benar-benar sungguh-sungguh menjaga, ya, keselamatannya dan ya guard against the possibility of being self-deceived and ruined. Dan menjaga dirinya dari kemungkinan tertipu dan rusak. Ya binasa lah, ruin. Ya. Jadi, nah lihat. Jadi kita harus jaga benar. Ya. Semua dimulai dari yang kecil. Orang pepatah China bilang, kecil nyolong jarum, gede nyolong emas. Ya. Kecil-kecil nyolong jarum. Ya itu tadi. Pertamanya jatuh dalam dosa. Tapi terus jatuh dalam dosa aja. Lama-lama enjoying dosa itu. Hidup dalam dosa. Jangan main-main. Ya. Nah itu yang saya pikir terjadi kepada Ravi Zacharias. Ya. Oke. Jadi kita lihat dalam Roma 6 ayat 19 kembali. Roma 6 ayat 19. Maka dikatakan sekarang harus kamu menyerahkan. Harus. Ya. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu nih. Ya, jadi nggak bisa. Ya kamu tuh dasarnya memang lemah kan. Ini ngomong apa siapa nih? Orang Kristen ini. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran kedukaan yang membawa kamu kepada
Kedurkaan. Demikian hal kamu sekarang kan kamu sudah lahir baru nih. Harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran, hamba Tuhan yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya, jadi ini perintah untuk berbuat. Jadi keselamatan ini bukan hanya kasih karunia, tapi perbuatan juga. Dahulu kalian menyerahkan dirimu seluruhnya sebagai hamba bagi hal-hal yang kotor dan yang jahat untuk maksud-maksud yang jahat. Begitu juga sekarang, hendaklah kalian menyerahkan diri seluruhnya sebagai hamba bagi kehendak Allah untuk maksud-maksud Allah yang khusus, kata Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, jadi ini perintah, artinya Paulus bukan cuman ya hidupi ya kasih karunia itu dengan disiplin, dengan ketekunan, hidup dalam kekudusan, dalam kesucian. Kira-kira gitu ya maksudnya. Oke, lanjut ya. Pertanyaan yang ketiga. Saat kita menjadi hamba dosa, apa buah yang kita petik? Silakan. Jawabannya di itu kali Pak, di ayat Ya. 21 ya Pak. Hmm, Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya semuanya ya. menyebabkan kamu merasa malu dan kedua kematian. Iya. Iya. Saat Kematian kita yang menjadi kekal. hamba, sorry. Ini pertanyaannya apa sih? Oh iya. Pertanyaannya itu Pak, saat kita menjadi hamba dosa, Oh iya. apa buah yang kita petik? Iya. Jadi jawabannya adalah di Roma 6 ayat 21. 21, betul. Iya. Dosa-dosa pelanggaran di masa lalu membuat kita merasa malu. Ya. Terus kemudian perbuatan dosa itu juga membawa kita yang kedua kepada Kematian. kebinasaan, kematian. Oke. Ya. Nah, berikutnya langsung deh pertanyaan keempat. Itu udah jelas ya. Pertanyaan nomor 4, saat kita menjadi hamba Allah, apa buah yang kita petik? Ayat 22, Pak. Iya, betul. Gampang ini ya. Roma 6 ayat 22 jawabannya itu. Kita dipimpin ke dalam hidup yang suci, baik di dalam hati yang semakin mengasihi Tuhan. Nah, itu. Jadi waktu kita ambil komitmen jadi budaknya Tuhan, ini yang disebut pikul kuk. Ya. Jadi kalau kita, makanya kita lihat hamba-hamba Tuhan yang depresi, bunuh diri, itu hamba Tuhan yang tidak menjadi hamba Tuhan. Pendeta yang tidak menjadi hamba Tuhan itu. Pastor-pastor yang tidak menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mengalami kelegaan yang Tuhan janji. Yang akan diperoleh oleh semua pengikutnya. Karena Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu janjinya. Nah kalau pendeta, depresi, bunuh diri lagi, atau orang Kristen, depresi, bunuh diri. Ya, makanya ini menjadi perdebatan, selamat apa enggak. Ya, bahkan orang Calvin bilang enggak selamat. Ya, kayak Deki Ngadas gitu, bilang enggak selamat. John MacArthur juga bilang enggak selamat. Kenapa? Karena itu menunjukkan mereka tidak memiliki iman. Ya. Iman itu akan bertahan sampai akhir. Iman itu akan membuat ya kembali lah. Ya, kalau kita lihat di dalam Matius 6, Matius 11, 28, 29 itu kan, bagaimana supaya mengalami kelegaan? Pikulah kuk yang kupasang. Ini bicara soal perbudakan. Jadi hamba Tuhan ini, hamba kebenaran. Ambil komitmen dulu. Mau jadi hamba. Sekarang harus menyerahkan anggota. Ini komitmen. Ya, komitmen kita harus diperbarui tiap hari. Ya, komitmen.
Tiap hari aja bisa jatuh, bisa kelupaan kok. Apalagi yang nggak komitmen, ya kan? Nah, jadi kita harus pikulku, ya, itu jadi budak. Terus kemudian belajar kepada Yesus. Tapi kalau nggak pikul kuk dulu, langsung belajar, ya nggak bisa lah berhasil. Ya, jadi harus pikul kuk dulu. Udah pikul kuk, baru belajar sama Yesus. Ya. Baru jiwa kita akan mendapat ketenangan. Baru kita akan berhasil. Ya, nggak ada komitmen jadi budak Tuhan, ya nggak bisa lah kita belajar dan berhasil. Ya, oke. Jadi itu ya jawabannya. Jadi prosesnya begitu. Setelah jadi budak kebenaran, ya, hamba Allah, kita akan beroleh buahnya. Kita akan mendapat pengudusan. Nah, setelah kita jadi hamba Allah, kita akan beroleh buah. Buahnya apa? Buahnya adalah pengudusan. Dan akhirnya hidup yang kekal. Ya, beroleh buah. Ini buahnya. Kalau kita jadi hamba Allah. Jadi harus, ayat 19, harus kamu menyerahkan anggota tubuhmu jadi hamba Allah. Nah, sekarang kalau kita jadi hamba Allah, hasilnya apa? Pengudusan. Nah, kenapa kita nih bertobat terus, minta ampun, tapi nggak kudus-kudus? Ya karena kita nggak komitmen jadi hambanya Tuhan. Kita nggak jadi budaknya Tuhan. Maka kita nggak jadi kudus-kudus, minta ampun terus. Benar-benar minta ampun deh orangnya. Ya. Ya. Minta ampun mestinya jadi kudus, bukan minta ampun terus ya. Lama-lama Tuhan bilang, aduh ini minta ampun nih punya anak kayak gini nih. Ya. Karena nggak bertok ya, nggak lepas-lepas terus dari dosanya. Minta ampun terus, tapi nggak kudus-kudus. Karena dia nggak menjadi hamba Allah dulu. Baru setelah dia mengalami pengudusan, dia beroleh hidup yang kekal. Ya. Oke, kesimpulannya apa yang kita dapat? Silakan, ada yang mau dari yang kita pelajari hari ini. Iya. Kesimpulannya itu Eh, kali Pak di Galatia 5:13. Dibilang, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdeka itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang kan yang lain oleh kasih. Hmm. Iya, iya itu soal pelayanan. Tapi soal di sini konteksnya juga soal pengudusan. Ya, kita harus semakin peka sama dosa, semakin sensitif sama dosa, ya. Dan melayani itu perlu hikmat Tuhan, ya, bukan asal pelayanan aja. Nah, untuk dapat hikmat Tuhan itu dimulai dari takut akan Tuhan. Orang-orang yang nggak berhikmat, bukan kata saya ya, kata Alkitab, kata Amsal, karena dia nggak takut sama Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, makanya kita lihat pemimpin ini orang kok nggak berhikmat sih. Itu nggak takut sama Tuhan. Orang itu pasti ya kata Amsal gitu. Ya. Tapi waktu kita jadi hamba Tuhan, karena kita takut sama Dia, ya, takut dan gentar, fobia dan tremor. Wow, benar-benar ngeri jatuh ke tangan Allah yang hidup, kata Daud. Ya, jadi takut sama Tuhan tuh bukan cuman segen aja, hormat aja, tapi takut yang
ngeri. Ya, mestinya itu takut akan Tuhan itu. Dua sisi, kembali lagi ya. Takut sama Tuhan itu ada dua sisi, segan dan ngeri. Ya. Kalau cuma segen aja, nggak ngeri. Kita sama bapak kita, waktu kita masih kecil, kita segen, tapi kita juga ngeri. Jangan main-main loh. Nggak mau dengar ngomongan rotan lu jalan. Ya, makanya kalau nggak ada rotan ya akibatnya jadi anak yang gampangan ya. Oke, ya. Ada lagi kesimpulannya? Ya, kalau dari saya Pak, kesimpulannya yang saya dapat, oh, kalau hanya ada dua jenis perhambaan gitu. Kalau kita nggak jadi hamba dosa ya pasti akan jadi hamba kebenaran gitu. Jadi tidak ada jalan tengah. Dan kalau Iya, kita jadi hamba dosa itu membawa pada maut, tapi hamba kebenaran membawa pada hidup yang kekal. Jadi bagian kita sebagai hamba kebenaran itu melakukan kebenaran, yaitu tadi menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk melakukan kebenaran, sehingga dari situ kita memperoleh pengudusan yang akhirnya kesudahannya adalah hidup yang kekal gitu. Itu sih Pak iya. yang kalau kesimpulan dari saya. Amin. Oke, thank you, Pak Yanto. Ada lagi kesimpulannya? Jadi orang Kristen saat hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan, ya, komitmen menjadi hamba Tuhan, taat kepada perintah Dia, komitmen untuk apapun perintah Tuhan, Tuhan aku mau taat. Maka dia akan dituntun Roh Allah, dia akan dipimpin Roh Allah, dan dia adalah anak Allah yang sejati. Sehingga dia akan hidup dalam kesucian, baik di hati maupun kehidupan sehari-hari. Mereka akan terus disucikan, dimurnikan, dan hidup dalam pertobatan yang terus-menerus sehingga pada akhirnya masuk dalam kekekalan. Itu prosesnya. Ya, saya pikir itu aja ya sampai di sini ya. Sharing kita kalau nggak ada pertanyaan lagi ya kita akhiri sampai di sini. Semoga kita semua pagi ini ya ambil komitmen untuk menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Hamba Allah ya pilihannya gitu. Kalau bukan hamba Allah ya hamba dosa. Ya nggak bisa kita merdeka. Ya saya nggak mau jadi hamba dosa, tapi saya juga nggak jadi hamba Allah lah. Susah jadi hamba Allah. Nggak bisa. Kalau kamu nggak jadi hamba Allah, kamu jadi hamba dosa. Betul. Ya, pasti pilihannya cuma itu. Nggak ada garis tengah. Ya, merdeka beneran merdeka, nggak jadi hamba siapa-siapa, nggak bisa. Ya, jadi hari ini, pagi ini kita diingatkan untuk ambil keputusan. Ya, nggak bisa main-main. Ya, mesti serius banget. Nah, saya ingat ngomongannya Kak Sam dulu. Ikut Tuhan itu 100% atau 0%. Tapi jangan pikir ya udahlah kepalang basah 0%, 0% aja. Hati-hati loh. Hati-hati jangan sampai seperti yang Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 itu. Ya. Itu namanya sengaja buat dosa, willful sinning. Gak selamat. Oke, ya saya pikir itu aja. Ya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kau ingatkan kami Tuhan kebenaran yang darimu. Selalu ada dua sisi itu. Ada penetapan, tapi juga ada kehendak bebas dari kami Tuhan yang menjadi tanggung jawab kami. Ada kasih karuniamu, tapi juga ada perbuatan yang harus kami tunjukkan. Supaya kami tidak menyia-nyiakan kasih karuniamu. Hari ini Tuhan, kami ambil keputusan Tuhan. Kami mau jadi hamba-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang baik. Kami tidak mau jadi hamba dosa Tuhan. Kami sudah diperdamaikan dengan Engkau Tuhan, dengan Allah. Karena itu kami mau menjaga Tuhan perdamaian ini. Kami mau sungguh-sungguh hidup dalam perdamaian dengan Engkau Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan sepanjang hari ini. Kami mau Tuhan dengar-dengar, kami mau dengar suara-Mu, kami mau berdoa dengan tidak henti-hentinya di dalam roh.
di dalam pikiran kami. Mau terus Tuhan, dengar-dengaran. Berbicaralah kepada kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuntun kami supaya kami benar-benar Tuhan memiliki kegentaran akan Engkau, hormat yang sungguh akan Engkau, sadar betapa Engkau mengasihi kami dan Engkau mau supaya kami tidak binasa. Karena itu biar Tuhan kami sungguh-sungguh memperhatikan semua firman-Mu dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Supaya kami boleh menikmati semua yang Kau janjikan. Bahkan kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Makasih Pak David. Sama-sama ya. Pak David. Berarti Oke, semuanya. Oke, selamat thank pagi you Terima Pak saudara. kasih David. Pak Pak David, Sukses. Bapak Untung dan Yes, semuanya. baik. Tuhan Thank you. berkati ya. Berarti. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Pak David, Tuhan berkati.